你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit yang jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, 11 bayi yang tampak sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan pelindung Ti. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya 11 Beiyan cedera lebih serius. Munculnya mereka berdua menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung Ti misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiaoyan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, 11 Beiyan. Iblis tua Xie, sepertinya keterampilan roh darah milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap 11 Beiyan saat dia berbicara. Kamu hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan. Untuk apa sombong? Jika kamu tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, ini mustahil bagimu untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara denganku mengingat bakat dan usiamu. 11 Beiyan menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total, tubuh racun yang menyedihkan, akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah, yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Yang kalah akan mencari banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini,
tubuh beracun yang menyedihkan, ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi kamu tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racunmu selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihatmu, tidak lama lagi kamu akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. 11 Beiyan berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia. Tidak perlu membuang-buang waktu. Sebuah tawa terdengar dari bawah tepat ketika wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. 3 sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka adalah Xiaoyan, Zian, dan Medusa. Dokter peri kecil dan 11 Beiyan terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi 11 Beiyan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan bahwa aura pelindung tampaknya telah benar-benar menghilang. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap 11 Beiyan dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apa kamu membutuhkanku untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah, tubuh racun yang menyedihkan, ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan mengamati mereka ke 11 Beiyan di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah, tubuh racun yang menyedihkan, dari tubuhnya. Sungguh tidak terduga. Orang itu berakhir dengan takdir seperti itu. Tapi kalian semua benar-benar berani. Kalian benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang kalian, kemungkinan besar kalian semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. 11 Beiyan awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia. Kepala sekte 10.000 kalajengking 11 Shan juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiaoyan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah 11 Beiyan tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia mendesis, "Apa itu kamu?" Xiaoyan mengangguk. Dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah 11 Beiyan menjadi lebih intens saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya membentuk segel tangan. Darah dari tubuh racun yang menyedihkan di dalam 11 Beiyan tiba-tiba meletus dengan ledakan, mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. 11 Beiyan tiba-tiba gemetar saat darah, tubuh racun yang menyedihkan, meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalirkan douki di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya. Peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, 11 Beiyan akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan douki di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, 11 Beiyan mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar mengalir tak terkendali dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Old Xie, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan. Karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat 11 Beiyan yang berulang kali meludah darah. Tubuh beracun yang menyedihkan itu memang menakutkan. Mata 11 Beiyan menatap tajam ke arah dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara. Seluruh langit benar-benar sunyi.
Semua orang bisa melihat bahwa 11 Beiyan telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Aku mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku mati. Xie Beiyan mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya. Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Xiaoyan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada 11 Beiyan. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit yang menghancurkan diri Douzong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lepuh darah di tubuh 11 Beiyan semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya melebar hingga batasnya. Kelompok Xiaoyan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh 11 Beiyan sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih terpana, 11 Beiyan mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulutnya tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampak sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut 11 Beiyan ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh 11 Beiyan ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan douki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan douki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka dan segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target dari serangan 11 Beiyan ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiaoyan. Kedatangan cahaya hitam yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan menjadi linglung sejenak. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam cahaya hitam. Douki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sengaja terlepas dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat douki melonjak. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat ditembak dengan keras ke pelindung douki Xiaoyan. Douki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan langsung tersebar. Dalam sekejap, pelindung douki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar memukul tubuh Xiaoyan. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiaoyan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung douki dan memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat dia pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap ada di tempat itu memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menunduk dan tertegun dan menemukan bahwa bintik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang-benang garis hitam kecil. Tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi dari beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiaoyan segera berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada 11 Beiyan, "Apa yang telah kamu lakukan?" 11 Beiyan saat ini tampaknya memiliki usianya 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya bertumpuk, tampak seperti selokan besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Bocah, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah 11 Beiyan.
Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di samping Xiaoyan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari 11 Beiyan sebelumnya pasti tidak hanya menampilkan. Mengingat kekuatan Xiaoyan, nasibnya setelah diserang olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiaoyan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik dokter peri kecil sangat serius. Tatapannya mengamati tubuh Xiaoyan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera membongkar jubah Xiaoyan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya dan merasa kaget saat melihat hal ini. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi dan berkata, "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis." "Bajingan tua ini benar-benar kejam. Tempat racun iblis? Apa itu?" Medusa dan Xian di sisinya buru-buru bertanya. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih douki racun dalam kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun doukinya dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya akan terbentuk bercak hitam. Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terkena akan membusuk dengan cepat. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua douki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi tiga kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Douki di dalam tubuh mereka dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa begitu muram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah dou huang biasa atau bahkan dou huang yang menggunakan tempat racun setan, ini, aku akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini 11 Beiyan adalah seorang elit douzong. Ini sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. "Orang tua, serahkan penawarnya." Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping 11 Beiyan berwajah ganas. Tangannya yang halus mencengkeram tenggorokannya. "Diriku tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan ini. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku." 11 Beiyan tertawa datar sambil menatap mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu 11 Beiyan dan tiba-tiba menarik. Darah segar mengalir kemana-mana. Lengannya baru saja ditarik. "Apa kamu akan berbicara? Masih ada kakimu jika tanganmu hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantu mengiris perutmu." Suara Medusa masih sedingin es dan tanpa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan 11 Beiyan mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya. Dahinya berkeringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, sambil tertawa, "Apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemaniku yang tua ini?" Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Beiyan. Suara patah tulang bisa terdengar. "Semakin kejammu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara." Niat membunuh di wajah Medusa sudah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik 11 Buyan patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas 11 Beiyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin pekat.
Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari mereka pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah 11 Beian menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. "Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Tempat racun iblis. Ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Karena itu, bahkan aku tidak punya penawarnya." Sedikit kesabaran dalam hati Medusa akhirnya tertutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan tajam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada 11 Beian. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah 11 Beian berangsur-angsur mundur saat jantungnya pecah. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat 11 Beian. Rambut panjang di belakangnya menari sementara darah segar menetes dari tangannya. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa malah semakin meningkat setelah membunuh 11 Beian. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di dalam rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat saat Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. "Cailin, kembali!" Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar teriakan familiar ini. Baru kemudian kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan mengusap darah segar yang ada di tangannya yang halus. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhi tidak dapat membantumu mengeluarkan racun, aku akan membawamu ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantumu." Medusa meraih tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan terkejut. Hatinya terasa tersentuh. Dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dia. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi kamu akan mencari? Xiaoyan tersenyum samar. Dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini?" Dokter peri kecil merajut alisnya dengan erat. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan titik racun iblis yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika kamu dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya." "Seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya? Bukankah itu berarti itu membutuhkan elit legendaris Douzong?" Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia melihat ke arah Xiaoyan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, "Titik racun setan, ini mungkin sangat beracun tetapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua douki 11 Beian di dalamnya. Jika kamu mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar doukinya akan diwarisi olehmu. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa kamu harus bisa membatalkannya."